Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 kelas B Pancasila dari program studi pendidikan dokter umum. Pada video kali ini, kami akan melakukan wawancara di kantor pemerintah, khususnya di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan. Sebelumnya izinkan dulu saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Kesya Zahrani dengan NIM channel 11231118. Dan saya Naufa Nurfaliha M. Rauf dengan NIM C0112311061. Saya Fadila Somantri dengan NIM C0112311173. Saya Andi Nabila Putri Aulia Sawawi dengan NIM channel 11231227. Dan saya Hersa Ramadhani Aulia dengan NIM channel 11231290. Baik, sekarang saya berada dengan narasumber yang selanjutnya. Kalau boleh tahu saya bicara dengan Ibu siapa? Ibu Kirana Anissa Halim. Ibu Kirana Anissa. Saya dari Dinas Disperindak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sebagai Kepala UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan. Baik. Baik Ibu, saya di sini ingin mewawancarai Ibu terkait mengenai Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui, Pancasila ini adalah landasan atau pondasi bagi negara Indonesia. Nah, saya mau tanya-tanya sedikit Ibu tentang Pancasila. Pertanyaan pertama, apa arti persatuan menurut sudut pandang dari Ibu sendiri? Iya, terima kasih. Kalau persatuan, menurut saya itu adalah merujuk pada kesepakatan untuk kita bersatu dalam bekerja bersama mencapai suatu tujuan. Mungkin itu saja. Ya, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dalam menjadi landasan penting dalam pelaksanaan tugas pemerintah di Indonesia? Menurut saya di Pancasila yang sila ketiga itu yaitu mungkin di dalam pemerintahan itu kita harus saling berkolaborasi antara sesama, kita harus bekerja tim bersama semua untuk mencapai kesatuan atau untuk kita mencapai apa yang kita ingin capai. Baik. Jadi kita tidak memandang dari mana dia berasal, betul. suku mana. Kita tetap satu menurut Pancasila. Iya, betul sekali. Pertanyaan terakhir nih Bu, kalau begitu jika ada misal perselisihan yang terjadi baik antara rekan maupun yang ada di masyarakat atau ya orang-orang terdekat Ibu, bagaimana tindakan yang akan diambil oleh Ibu untuk menangani hal tersebut agar tidak persatuan Indonesia ini agak terus terjaga? Mungkin tindakan yang kami ambil itu mungkin musyawarah untuk mufakat. Jadi kita lakukan musyawarah bersama untuk mencapai tujuan yang kita inginkan melalui rapat bersama kita lakukan koordinasi bersama semua stakeholder yang ada di tempat untuk mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin raih begitu. Untuk mencapai kata mufakat. Jadi berarti penting ya agar tidak terjadi perselisihan kita harus mengadakan musyawarah. Iya betul, musyawarah untuk kita mencapai kemufakatan. Ya, baik. Oke, mungkin sekian dari pertanyaan saya Bu. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih. Saya kembalikan ke narasumber selanjutnya. Iya, terima kasih. Baik, mari beranjak kepada narasumber selanjutnya. Sebelumnya bisa perkenalkan nama Ibu siapa? Anissa Endahiti, saya staf di bidang sumber daya pariwisata. Baik, sebelumnya saya minta waktunya sebentar. Saya ingin bertanya-tanya mengenai Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pertanyaan pertama, menurut Ibu apa itu persatuan? Persatuan itu secara sederhana, walaupun berbeda-beda, tapi perbedaan itu tidak nampak. Tetap berbeda-beda, baik itu dari segi baik itu dari agama, terus kebiasaan, adat, budaya, tapi tetap satu.
sesuai dengan pengertian dari Ibu, menurut Ibu, apakah di Indonesia seluruh warganya sudah benar-benar menerapkan sila persatuan Indonesia dengan baik? Belum. Contoh kecil kalau apalagi namanya di dunia sosmed saja itu suka sekali banyak apa istilahnya itu netizen ya. Kalau netizen lihat itu kalau dia tidak sesuai dengan yang kebiasaannya mereka pastikan dihujat, terus dianggap ini tidak sesuai dengan ini, padahal kan apalagi namanya kalau sebagai warga yang kita itu warga Indonesia kan kita orangnya harus Pancasila, harusnya kan kita itu menghargai setiap apa yang dilakukan orang walaupun tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi belum semua sih, bahkan mungkin lebih parah daripada yang dulu. Baik, berarti masih belum sepenuhnya diterapkan dengan baik ya. Kalau begitu, jika ada perselisihan yang Ibu lihat baik antar rekan maupun orang terdekat, bagaimana menurut Ibu tindakan yang bisa diambil untuk menangani hal tersebut agar tidak terjadi perpecahan yang berlanjut sehingga sila ketiga Pancasila terus terjaga? Pastinya harus langsung diselesaikan masalahnya, baik itu bicara secara pribadi atau mungkin kalau di pemerintahan apalagi lingkungan kantor mungkin harus rapat internal, atau kalau tidak bisa lagi diselesaikan di dalam bidang itu ya harus atasan langsung yang selesaikan supaya tidak supaya tidak terpecah. Iya, baik, terima kasih banyak atas jawabannya serta waktunya. Saya akan mari kita lanjutkan kepada narasumber selanjutnya. Ya baik Pak, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Saya Nur Fitra Kurniawan Tahir. Saya staf di bidang Sumber Daya Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Apalagi? Ya mungkin langsung saja ke pertanyaannya Pak. Jadi menurut Bapak apa arti persatuan menurut sudut pandang Bapak mungkin sebagai orang yang bekerja di instansi pemerintahan Pak? Kalau menurut saya sendiri persatuan itu adalah bersatunya keanekaragaman, baik itu budaya, kultur dari sifat masing-masing orang. Sifat masing-masing orang saya pun berbeda-beda, baik dari sukunya juga, dari daerahnya kah, pokoknya itu semua bersatunya dari keanekaragaman. Jadi karena tadi kita bilang sudah bersatunya semua di Pak. Jadi menurut Bapak, menurut pendapat apa? Apakah ini seluruh orang-orang atau warga di Indonesia itu sudah menerapkan sila persatuan itu dengan baik Pak? Silahkan berikan pendapatnya Pak. Kalau menurut saya sila ketiga ini diterapkan di Indonesia belum sepenuhnya terrealisasi dengan benar, karena masih ada beberapa oknum atau beberapa orang juga yang masih mensalahartikan apa itu persatuan. Karena di Indonesia dalam waktu dekat ini masih banyak perpecahan-perpecahan yang terjadi, baik itu dari ras, agama, tapi tidak sedikit juga orang yang menerapkan sila persatuan ini dalam kehidupan sehari-harinya, seperti itu. Ya jadi tadi Pak, dari poin yang saya tangkap itu masih banyak orang yang terpecah di Pak karena pemahamannya yang masih kurang. Jadi kalau misalnya Pak mungkin di kehidupan sehari-hari tadi instansi pemerintahan, kalau misalnya ada yang kita jumpai mungkin rekan kerja Pak atau orang terdekat yang terjadi perselisihan di antaranya Pak, apa tindakan yang akan Bapak ambil untuk menangani hal ini Pak? Nah, kalau misalnya di kehidupan sehari-hari dalam pemerintahan itu, kalau misalnya terjadi perpecahan atau ada pertengkaran di antara baik itu sesama staf atau dari atasan dengan staf, begitu, itu baiknya menurut saya adanya pembicaraan lebih lanjut, baik itu dalam rapat atau baik dari personalnya begitu, ngobrol empat mata,
kita harus menyelesaikan permasalahan itu lebih dahulu. Dan kita bisa memberikan poin-poin untuk kedepannya agar perpecahan itu tidak terjadi lagi ke depannya, seperti itu. Ya baik Pak, terima kasih banyak atas waktu dan argumennya. Saya akhiri di sini, saya serahkan kepada narasumber selanjutnya. Beralih ke narasumber selanjutnya, bisa tolong perkenalkan nama dan identitas Kak? Nama saya Siti Mariam Ganesha, saya staf di bidang pengembangan pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, masuk ke pertanyaannya. Saya ingin bertanya, menurut Kakak, apa arti persatuan menurut sudut pandang Kakak? Persatuan menurut saya ialah kesatuan dalam bentuk sudut pandang, pemahaman, dan kesetaraan dalam menjalankan tujuan. Baik, beralih ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kakak pribadi, apa contoh implementasi dari Pancasila ketiga di ruang lingkup Kakak? Dari sila ketiga ya. Sila ketiga kan persatuan Indonesia kan, seperti kita menjalankan upacara pada tanggal 17, apel rutin di setiap hari Senin, dan ikut serta dalam menjalankan hari-hari besar untuk memperingati kebudayaan dan kemerdekaan. Baik, kalau begitu jika misal ada perselisihan yang terjadi baik antarkan maupun orang terdekat Kakak, bagaimana tindakan yang akan Kakak ambil untuk menangani hal tersebut agar tidak terjadi perpecahan sehingga untuk sila ketiga Pancasila terus terjaga? Mungkin saya lebih ke mendengar dari dua belah pihak, tidak hanya mendengar dari satu dan menutup mata dengan persepsi orang yang lain, dan hanya menerima dengan bulat-bulat pendapat orang yang pertama kali saya dengar. Baik, saya kira itu akhir dari pertanyaan saya. Saya akan lanjutkan ke narasumber selanjutnya. Baik, di sini kita dengan Bapak siapa? Ya, nama saya Takdir Hajiwata. Jabatan adalah Kepala Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan Pancasila. Di sini saya ingin bertanya, apa arti persatuan menurut sudut pandang dari Bapak? Ya, persatuan itu bagaimana merangkai semua keragaman yang ada dalam kehidupan berbangsa. Kalau dipandang dari sudut Pancasila, misalnya dalam sila ketiga Pancasila kan persatuan Indonesia. Nah, Indonesia ini adalah negara yang mempunyai kemajemukan secara filosofi, baik majemuk dalam hal etnis, suku, maupun keyakinan, kepercayaan dan agama, begitu pula ras dan sebagainya. Belum keragaman masalah kebudayaan, keragaman kultur lainnya yang ada. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin menanyakan, menurut Bapak pribadi apa saja contoh implementasi Pancasila sila ketiga di ruang lingkup pemerintahan di kantor Bapak ini? Oh iya, di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, pada umumnya khususnya di Dinas Kebudayaan Kepariwisataan adalah merupakan salah satu contoh implementasi meramu persatuan, karena Provinsi Sulawesi Selatan kan dikenal memiliki latar belakang etnik, ada 4 latar belakang etnik besar, yaitu Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, dan sub-sub etnis lainnya, sehingga dalam budaya pemerintahan kita diharapkan untuk bagaimana senantiasa menjaga persatuan dalam pemerintahan supaya terjadi harmoni dalam melaksanakan
melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan yang ada di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengakomodir bagaimana kepentingan publik, kepentingan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Perlu diketahui bahwa sejarah mengatakan bahwa Sulawesi Selatan adalah merupakan negeri para raja, negeri para pemberani. Raja dimaksud di sini terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan utama yang besar dan sedang maupun yang kecil, seperti misalnya kerajaan besar seperti Goa, kerajaan utama, kerajaan Bone, kerajaan tua yaitu Luwu, dan kerajaan Sompeng, Wajo, dan kerajaan-kerajaan yang lain seperti misalnya kerajaan Sawito, kerajaan kerajaan Supa, kerajaan Batu Lampak di Pindrang, dan kerajaan-kerajaan yang ada di sebelumnya, misalnya kerajaan Siang yang ada di Pangkep, kerajaan-kerajaan yang ada di daerah selatan, Sulawesi Selatan, misalnya kerajaan Kalesong, kerajaan yang ada yang di Bantai, maupun kerajaan yang ada di Binamu, Bangkala, Arungkeke, di Jeneponto, dan kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten Bulukumba maupun Sinjai seperti kerajaan Lamati, maupun kerajaan-kerajaan kecil lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, itu perlu diramu sedemikian rupa supaya kepemilikan Indonesia ini khususnya Sulawesi Selatan bukan dimiliki oleh satu golongan etnik tertentu, tapi dimiliki secara bersama-sama, melihat latar belakang sejarah tadi yang saya sampaikan yang sudah dikatakan menjadi Sulawesi Selatan. Makanya ada hari jadi Sulawesi Selatan itu bukan hari jadi provinsi, karena kalau saya tidak salah Provinsi Sulawesi Selatan itu nanti terbentuk pada tahun 1950-an barangkali. Kalau saya tidak, mudah-mudahan saya tidak salah. Tetapi kejadian keberadaan Sulawesi Selatan sebagai sebuah persekutuan dalam arti tanda petik kerajaan-kerajaan masa lampau yang ada di Sulawesi Selatan, di Jazirah Selatan Pulau Sulawesi ini dimulai sejak kerajaan-kerajaan yang saya sebutkan tadi, antara lain kerajaan Siang, kerajaan Goa dan sebagainya, kerajaan Luwu dan sebagainya. Sehingga disitulah diambil penanggalan hari jadi Sulawesi Selatan yang berapa itu? 354. Nah, itu yang dimaksud hari jadi Sulawesi Selatan. Jadi bukan hari jadi Provinsi Selatan atau bukan hari jadi salah satu kerajaan. Kan boleh jadi sebelum sebelumnya itu ada hari jadi sebuah kerajaan yang lebih lama lagi. Nah, melihat daripada sejarah itu, itulah perlunya kita menerapkan bagaimana pintar-pintarnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini misalnya gubernur atau bupati atau wali kota kabupaten yang ada untuk mampu mengakomodir kepentingan aspek politik, sosial, ekonomi, budaya masyarakatnya sehingga saling menguatkan, bukan saling menceraikan. Artinya ada aja kita berbeda karena untuk diharapkan bersatu, karena saling mengisi. Misalnya keragaman budaya itu tidak ada yang tinggi bilang budaya Toraja tinggi karena kaya dengan kaya dengan simbol-simbol ragam hiasnya misalnya di rumah Toraja, atau budaya Bugis tinggi karena dia punya aksara tulis Lontara. Begitu pula juga Makassar. Tapi yang perlu dipahami di sini, semua etnik mempunyai tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tapi semua mempunyai keragaman corak budaya yang berbeda. Nah, karena justru berbedanya itu kita harus pintar-pintar mencari medium untuk mempersatukan mereka, sehingga dikatakan dalam sila Pancasila itu persatuan Indonesia. Karena kita berbangga sebagai anak Sulawesi Selatan, khususnya bangsa Indonesia, karena keragaman budaya.
tadi makanya saya coba tanya, kalian dari mana? Ada dari Jawa Barat, oh berarti dia entitasnya Sunda. Ini dari Sulawesi Tengah, oh dia dari suku dari Pulau Peleng. Anda misalnya tidak ditahu lagi karena sudah campur baur, tapi yang jelas masih Bugis ya. Dan begitu pula yang lain. Itulah bagusnya uniknya Indonesia, khususnya kita di Sulawesi Selatan. Kalau begitu sesuai dengan yang Bapak bilang tadi, kita kan tidak harus saling menyatukan, tidak boleh bercerai-berai begitu dalam implementasi di kantor. Nah, di sini saya ingin mempertanyakan, jika ada perselisihan yang terjadi baik antar rekan maupun orang terdekat Anda, bagaimana Bapak ini mengambil tindakan untuk menangani hal tersebut agar tidak terjadi perpecahan sehingga sila ketiga Pancasila ini terus terjaga? Ya, untuk menjaga konflik di antara kita, baik kepada antar teman-teman sendiri maupun antar teman dengan pimpinan, antara teman kepada pimpinannya, begitu pula sebaliknya, yaitu perlunya kita mengelola kalbu, menjaga kalbu. Nah, kalbu inilah yang kita rawat, kita pelihara, tentu dengan berdasar kepada sila 1 Pancasila tadi itu, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau kita misalnya tidak pintar-pintar mengelola kalbu, berarti untuk merawat kebinekaan ini, untuk mengelola kalbu itu sendiri, tentu kita hadapi kendala-kendala. Kayaknya untuk pertanyaannya saya cukupkan 3 saja. Saya rasa sudah cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Sebelumnya saya terima kasih banyak atas ketersediaan Bapak untuk kami wawancara di sini. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Pariwisata di Makassar. Kabit Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata. Jadi terkait masalah sumber daya manusia memang. Jadi tidak salah kunjungan kalian datang di kantor kami karena terkait mata kuliah Pancasila, mata kuliah umum ya di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, mata kuliah umum Pancasila terkait dengan dinas yang mengawal dinas yang mengawal tentang peradaban, yaitu kebudayaan dan kepariwisataan. Tentu terkait dengan mata Pancasila karena kalau kita mau berbicara sharing tentang kebudayaan, tentang peradaban, tentang adat istiadat, tentang kultur keseharian masyarakat Sulawesi Selatan, adanya di sini. Di samping juga menyangkut masalah kepariwisataan, potensi-potensi pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Baik potensi daya tarik wisata tentang alam maupun daya tarik wisata tentang budaya maupun daya tarik wisata tentang buatan pariwisata buatan. Saya kira itu saja. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Takdir yang telah bersedia untuk kami wawancara.